Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh kasus untuk estimasi parameter. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah contoh kasus untuk estimasi parameter rata-rata. Jadi, estimasi rata-rata populasi dengan sampel besar dan sampel kecil. Nah, sebelum ke contoh kasusnya, ini ada sedikit penjelasan dulu untuk estimasi dengan interval kepercayaan. Jadi di pelajaran sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada rumus standar error yang digunakan dalam estimasi parameter. Itu adalah sigma dibagi dengan akar N. Nah, sigma ini bisa kita lihat, ini adalah standar deviasi populasi. Nah, sementara kita jarang mengetahui standar deviasi populasi ini saat kita mengestimasi. Ya, karena kita akan mengestimasi rata-rata populasi. Kalau kita mengetahui standar deviasi populasinya, harusnya kita juga bisa menghitung si rata-rata populasi tersebut. Nah, jadi ini tidak masuk akal. Jadi oleh karena itu, kita dapat menghitung standar error tadi dengan mengestimasi si standar deviasi populasi dari standar deviasi sampel. Nah, tetapi standar deviasi sampel ini adalah estimator bias dari si standar deviasi populasi. Oleh karena itu, kita perlu mengoreksi si bias tersebut dengan mengubah sedikit si rumus standar errornya. Nah, maka jadilah seperti ini. Bentuknya standar deviasi sampel dibagi dengan akar jumlah sampel dikurangi 1. Nah, sekarang kita masuk ke kasus. Nah, jadi di kasus yang pertama kita mengestimasi rata-rata, ini maksudnya rata-rata populasi dengan sampel besar ya. Mungkin supaya bisa lebih jelas, ini maksudnya adalah rata-rata populasi dengan, nah ini yang lebih tepat ya. Nah, jadi di sini kita punya rata-rata pendapatan penduduk desa Waigali. Nah, itu menggunakan 150 sampel kepala keluarga atau rumah tangga yang rata-rata pendapatannya adalah Rp750, Rp750.000 dan standar deviasinya Rp25.000. Dengan tingkat keberhasilan 1%, berapakah rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga yang ada di desa Waigali? Nah, dari soal tersebut kita mendapatkan rata-rata sampelnya atau X bar itu 750.000 dan standar deviasinya 25.000. Nah, kita menggunakan 3 tahap yang telah dijelaskan di video sebelumnya, yaitu yang pertama menentukan tingkat keberartian atau error. Nah, ini disimbolkan dengan alfa, tadi sudah disebutkan 1%, nah maka dia sama dengan 0,01. Nah, lalu kemudian kita menggambarkan distribusi sampelnya. Nah, di sini kita sudah punya gambar distribusi sampel. Ini perkiraan saja. Yang penting dia berbentuk kurva normal. Nah, sekarang kita membagi si error tadi atau alfa tadi menjadi dua, di kiri dan kanan sama besar. Ini di pojok si kurva normal ini biasanya disebut juga dengan tail ya, atau ekor begitu. Nah, di sini kita dapat berarti nilainya masing-masing adalah 0,005. Nah, lalu kita harus menemukan nilai Z yang menjadi batas si 0,05 alfa 0,05 ini, si probabilitas 0,005 ini maksudnya. Nah, si nilai Z tersebut diperoleh dari tabel Z atau tabel distribusi normal. Dengan ini kalau kalian melihat di PDF yang sudah diunggah ke e-learning, maka dia punya dua kolom. Yang pertama adalah area antara rata-rata dengan Z dan area di luar Z. Nah, berarti kita menggunakan besar area yang ada di luar Z. Nah, di sini ada dua nilai yang mendekati 0,005. Yang pertama ada 0051 dan yang kedua ada 0,0049. Nah, yang 0,0051 ada 2,57 Z-nya dan yang satu lagi ada 2,58. Nah, kita pilih di sini yang 2,57 saja. Nah, setelah mendapatkan si Z tadi, nah maka kita sekarang dapat menghitung si interval atau rentang estimasi kita.
Nah, ini CI, confidence interval, itu adalah estimator plus minus Z dikali standar error. Nah, estimator kita di sini ada rata-rata, Z-nya tadi sudah kita dapatkan yaitu 2,57, yang ini. Nah, lalu untuk menghitung standar errornya tadi kita menggunakan estimasi dari standar deviasi sampel yaitu 25.000. Nah, dibagi dengan akar jumlah sampel 150 dikurangi 1. Nah, ini ke bawah tinggal operasi matematika. Di akhir kita mendapatkan bahwa interval kepercayaan kita atau estimasi parameternya itu di antara 750.000 dikurang 5.265 sampai dengan 750.000 ditambah 5.265. Nah, jadi jawabannya yang ini. Interval kepercayaan rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga di desa Waigalih dengan galat 1% dan jumlah sampel 150 orang, 150 kepala keluarga itu adalah 750 ditambah atau dikurang 5.265 atau sekian, 744.000 sampai 755.000 rupiah. Nah, tadi setelah kita pelajari estimasi rata-rata populasi yang sampel besar, kita akan melanjutkan dengan estimasi rata-rata populasi sampel kecil. Nah, di sini ada rata-rata pendapatan penduduk Desa Rejomulyo yang menggunakan 50 sampel kepala keluarga dan menghasilkan rata-rata pendapatan setiap kepala keluarganya adalah Rp750.000 dengan standar deviasinya Rp25.000. Dengan tingkat keberhasilan 1% masih sama seperti yang sebelumnya. Berapakah rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga yang ada di Desa Rejomulyo? Nah, di sini datanya masih sama, alfanya masih sama. Nah, yang berbeda adalah distribusinya. Tadi di kasus sampel besar, kita menggunakan distribusi normal atau nilai batasnya disebut nilai Z. Nah, sekarang kita menggunakan distribusi yang lain, yaitu distribusi nilai T atau distribusi student T. Nah, untuk menemukan berapa nilai T yang sesuai, pertama kita memastikan bahwa kita menggunakan jenis tes two tail. Jadi dalam distribusi T itu ada yang disebut one tail, ada yang disebut two tail. Maksudnya kalau kita menggunakan one tail, maka bentuknya adalah seperti ini. Ini distribusinya. Nah, maka dia area yang dihitung nilai T-nya adalah salah satu. Yang ini atau di kanan ya kalau dalam konteks si gambar ini, atau di kiri. Nah, ini adalah contoh one tail. Ini adalah contoh one tail. Nah, sementara yang gambar di bawah ini adalah contoh two tail. Nah, maka diingat alfa kita adalah 0,01 dan bentuk tesnya two tail. Nah, setelah itu kita menggunakan satu parameter lagi. Maaf, satu informasi kunci lagi, yaitu degree of freedom atau DF yang dihitung dengan mengurangi jumlah sampel dengan 1. Nah, dalam hal ini kita punya 49 degree of freedom. Nah, kalian bisa menggunakan tabel yang ada di e-learning atau bisa menggunakan website yang juga sudah dituliskan di deskripsi tabel T-nya ya. Nah, di sini dengan menggunakan error atau tingkat signifikansi 0,01 dan degree of freedom 49, kita bisa mendapatkan nilai T ini sebesar, ini maaf ada kesalahan penulisan ya, harusnya ini 2,68. Nih, jadi gambarnya belum diupdate. Nah, maka nilai T ini kita masukkan ke dalam rumus confidence interval. Jadi T-nya 2,6805, standar deviasi sampelnya 25.000, jumlah sampelnya 50, maka kita punya dihitung-hitung-hitung. Nah, akhirnya kita mempunyai rentang 9.177. Nah, maka interval kepercayaan kita untuk rata-rata pendapatan seluruh kepala keluarga di Desa Rejomulyo
dengan 50 sampel kepala keluarga dan tingkat tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi sebesar 1% adalah 750.000 plus minus 9.177 atau 740.823 sampai dengan 759.027 rupiah.